Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Yuk mari kita mau sama-sama rasakan kasih-Nya Tuhan. Kita mau sama-sama tinggikan dan muliakan namanya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan.
2, 3, go! Tuhan, ini kami penuhi hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan memenuhi hati kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu.
Puji Tuhan, Shalom semuanya. Senang sekali kita ada lagi dalam kebersamaan di fellowship pelayan pusat pengembangan anak klaster Baja. Kita bersyukur kita masih ada, masih dipercayakan untuk ada dalam pelayanan ini, semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan tentang kasih. Ini tema yang akan kita sama-sama renungkan. Saya akan mengajak kita melihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah saudara, kenapa kasih yang terbesar dan yang paling besar diantara iman dan pengharapan? Jawabannya dua. Yang pertama, karena kasih adalah sifat dan karakter Allah atau naturnya Allah. Yang kedua, karena kasih itu bersifat kekal. Iman akan berhenti ketika kita nanti ada dalam kerajaan kekal. Pengharapan juga akan berhenti ketika kita sudah sampai ada di tempat yang kita tuju, yaitu surga yang mulia. Tapi kasih akan terus berlanjut ketika kita ada dalam kerajaan surga yang mulia itu. Saudara, kasih identik dengan memberi. Tapi ingat, memberi yang harus sesuai dengan kebutuhan orang yang memerlukan. Jadi kita mau belajar tentang kasih yang identik memberi, tapi memberi yang sesuai dengan kebutuhan dari orang yang akan kita beri. Memberilah sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa memberi sesuai dengan kebutuhan orang lain, kebutuhan anak-anak yang kita layani, kebutuhan orang-orang yang terdekat dengan kita? Caranya juga dua. Satu, kita harus belajar memperhatikan mereka, memperhatikan hidup mereka. Dan yang kedua, kita harus beraksi. Memperhatikan dan beraksi itu akan membuat kita bisa memberi
sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang kita layani. Terlebih anak-anak yang ada di tempat pelayanan kita masing-masing, di PPA kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagian lain dalam kebenaran firman Tuhan ada di 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 4. Ini juga perlu kita renungkan, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membinakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kalau kita baca 4 ayat ini, saudara, kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya orang yang punya kasih itu kriterianya kayak apa gitu, saudara? Ini orang udah dikatakan bisa bahasa manusia, bahasa malaikat, punya iman yang sempurna, dia membagi-bagikan banyak hal, bahkan dia memberi tubuhnya untuk dibakar. Tapi ternyata orang yang melakukan hal-hal begini bisa aja mereka melakukannya tanpa kasih. Jadi sebetulnya bukan seberapa hebat yang kita lakukan. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menggerakkan kita untuk melakukan semua itu? Saudara, kasih adalah alasan yang menggerakkan kita bertindak. Itu harus jadi prinsip dalam kita melayani. Kasih adalah satu-satunya alasan yang menggerakkan kita untuk bertindak. Karena itu yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Yohanes 3 ayat 16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan seterusnya. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi Allah Bapa mengaruniakan putra yang tunggal kepada saudara dan saya, itu karena kasihnya yang begitu besar. Jadi kasih adalah alasan yang menggerakkan kita untuk melayani. Doa kita bersama, setiap kita harus memiliki sebuah prinsip ini. Mari kita melakukan semua pelayanan kita di PPA kita masing-masing karena digerakkan oleh kasih. Ingat, bukan seberapa dahsyat yang kita kerjakan, bukan seberapa spektakuler yang kita kerjakan, tapi apa yang menggerakkan kita untuk mengerjakan itu semua. Apa yang menggerakkan kita untuk melakukan itu semua. Dan yang harus menggerakkan itu semua adalah kasih. Seperti Bapa juga mengaruniakan putranya yang tunggal kepada saudara dan saya karena kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari, seperti di awal tadi saya bilang, kasih itu identik memberi. Memberi sesuatu yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang kita layani. Caranya tadi saya sudah bahas, caranya kita harus memperhatikan dan beraksi. Beraksilah untuk menjadi penolong bagi mereka. Menjadi penolong bagi mereka. Untuk apa? Untuk kita dijadikan alat oleh Tuhan menjadi orang yang mengingatkan mereka akan janji Allah. Mengingatkan mereka akan janji Allah. Dan yang kedua, mengingatkan mereka akan perintah Allah. Kasih itu harus mengandung dua hal ini ketika kita mau beraksi. Setelah kita memperhatikan dan kita tahu apa yang harus kita berikan kepada anak-anak yang kita layani. Saudara, mari kita belajar untuk jadi pengingat akan janji Allah kepada anak-anak yang kita layani. Dan kita juga mau belajar menjadi pengingat akan perintah Allah buat anak-anak yang kita layani. Saya yakin ini doa kita bersama supaya anak-anak yang ada di PPA kita masing-masing menjadi anak-anak yang mendapat sentuhan kasih dari pelayanan kita. Tentu kasih yang pertama kita dapatkan dari Tuhan. Kasih yang
berasal dari Tuhan yang kita alami. Dan kasih itulah yang kita manifestasikan kepada anak-anak kita. Saudara, renungkan baik kebenaran firman Allah ini. Mari kita sama-sama mengevaluasi, mengkoreksi kembali pelayanan kita. Adakah pelayanan kita digerakkan oleh kasih? Sekalipun kita bisa semua bahasa manusia, bahasa malaikat, kita punya iman yang sempurna, kata Alkitab tadi, bisa memindahkan gunung, bayangin saudara. Kemudian kita bisa bagikan segala sesuatu yang kita punya, bahkan kita memberi diri kita untuk dibakar tubuh kita. Nggak jaminan loh, nggak jaminan kita punya kasih, nggak jaminan. Karena persoalannya bukan sespektakuler apa yang saudara bisa kerjakan dengan saya, tapi apa yang menggerakkan saudara mengerjakan itu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan PPA, khususnya klaster baja, termasuk PPA di tempat saya melayani di Bandung, di IO 295, supaya semua pelayan-pelayan yang ada di lingkungan PPA, di lingkungan gereja kita, mereka melayani karena digerakkan oleh kasih. Akhirnya kasih harus ada di seluruh area kehidupan kita. Harus ada. Matius 7 ayat 21-23 kita melihat bagaimana tragisnya orang bisa melakukan hal yang spektakuler, tapi Tuhan bilang sama mereka bikin mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, enyah kamu dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Mengerikan, saudara. Dan saya yakin kenapa mereka bisa ditolak oleh Tuhan. Dijauhkan itu dari hidup kita. Kita berdoa supaya juga gereja gak terjebak dengan hal-hal yang rindu dan ingin berambisi melakukan hal yang spektakuler, tapi di dalamnya gak ada kasih. Nah, saya yakin Matius 7 ayat 21-23, semua itu dikerjakan, tidak digerakkan dengan kasih. Bisa saja kita mengerjakan itu, kita mau coba untuk mencari popularitas, kita mencoba untuk bisa mendapat sesuatu balasan dari orang yang kita tolong. Bisa saja itu untuk mau aktualisasi diri, bisa saja saudara. Dan kita diingatkan, satu hal saja yang harus menggerakkan kita dalam kita melayani dan melakukan banyak hal. Kasih Allah yang ada dalam kita, dan kemudian kasih itu yang kita manifestasikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu, dan kami mau belajar untuk kami melakukan segala sesuatu dalam pelayanan kami di PPA kami masing-masing, karena digerakkan oleh kasih. Kasih Allah yang mula-mula ada dalam kami, dan kasih itulah yang kami manifestasikan, kami ekspresikan lewat tindakan kami, pelayanan kami kepada anak-anak yang mempercayakan ada di setiap PPA kami masing-masing. Mengucap syukur, mampukan kami dengan Roh-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.